Kene ta. Babasa untuk bahasa adat kene ta. Ya. Ese itu. Sholatnya lagi di masih komplek Permata Iman. Masjidnya di sana. Barusan mau sholat dulu, pada trek, wah, barusan di komplek Permata Iman, terus barusan di Masjid Lengkong. Allahumma inni aslamtu nafsi ilaika wa awatu amri ilaika wa jatu dori ilaika sampai kata mati. Dan dikatakan kamu wafat di malam itu, maka kamu wafat dalam kondisi bersihnya sudah begitu. Tiba memang kamu keluar alam mengenal. Dan kalau berkenan, nanti seterusnya pada digendai, pada karena wafat. Dan itulah mana kalau kata itu. Payung sikulani kodo alai hamba. Maka dia tahanan jiwa orang yang telah dia tetapkan kematian. Pernah gak kita berpikir ketika kita tertidur, ketika kita akan tertidur, pernah gak berpikir, ya Allah, mungkinkah besok hamba akan sampai berkata, ya Allah, mungkinkah besok hamba masih bisa merasakan sholat sunat itu? Pernah gak mutatan? Kan pernah. No ayah no, rencana kamu berubah. Memang aku dari itu mikir dulu lah, isu mau turing kamu rasa, mau turing kamu. Ayah pikiran maut itu kan. Padahal kata ayat ini tidur merupakan mati sesaat yang mungkin itu ruhnya akan dikembalikan lagi, dan kemungkinan yang kedua komentar digenggam oleh Allah sampai kira apa? Sampai batas waktu yang telah ditentukan. Wa yursilul ukhra ila ajalin musamma, dan dia melepaskan jiwa yang lain sampai waktu yang ditetapkan. Oh dia mau nanti mau tertidur tapi kewe, mau nanti itu bacungan. Dia mau kewe, dia mau nanti kegerduri. Dia mau nanti kewe ke sasapeda. Dia mau nanti ke mancing. Dari jelema maonan, kumandu karena apa mana yang bisa dilaksanakan. Biasanya gitu. Ya dia jelema teh hobi karena mancing. Sampai dia mau calakan detik. Akan mancing kan pukul di mana? Fokus itu kan. Ayah mau tekan ini. Maka dikukus. Sholat Jumat. Mungkinkah begitu? Mungkin. Maka tong sering mancing di situ karena sebenarnya itu caranya.
Ternyata banyak kandungan dina Al-Jumar ayat 82. Jadi kata ayat ini bahwa itu tidur adalah mati sisa. Sedangkan mati tidur untuk selamanya. Nah dikiatkan Pak ku hadis Nabi banyak. Nah dengan bangun tidur ya. Bangun tidur ku terus mati. Iya mah harus bangun tidur ku terus kurang korban pelaku tidur ku terus mati. Iya mah harus bangun tidur ku terus kurang korban pelaku bangun tidur ku terus mati. Tidak lupa menggosok habis itu ku tolong membersihkan tempat Anir Baro Ibn Ajib Al-Baro Ibn Ajib berkata, karena Rasulullah SAW idza qoma min naumi, keadaan Rasulullah SAW apabila bangun tidur, beliau berdoa. Nanti Alhamdulillahilladzi ahyani ba'dama amatani wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkanku setelah mematikan aku. Tidur teh mati. Jeung Al-Jumar dekat hadis mati tidur. Wah bapak ibu yakin teh besok akan bangun waktu subuh. Terjadi. Mungkinkah kita itu besok akan dibangunkan di hari kiamat? Ya bisa terjadi. Karena mungkin orang sering bekerja bisa diantarkan maut bisa mungkin ikut. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Besok subuh teh masyarakat mungkin terus tidak dunia bapak sehat kira-kira selalu ayat ini ternyata dua katerangan banyak YPOT tidak bisa pulang balik karena ada genggaman Allah. Jadi pertama dari untuk sabar sebagai bahan keyakinan di Pulau Jawa, sehingga pelamaan bulan Zulqa'dah, bulan apa disebut Zulqa'dah kan? Ya, bulan balikan dirinya Muharram, Safar, Ulud, Silih Ulud, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Syawal, Puasa, Syawal, Habib itu bulan Habib teh Zulqa'dah. Kenapa Zulqa'dah disebut bulan Habib? Kusabab Habib bulan Lebaran. Ahad Salat Fitri ngejepit eta bulan Mekah disebut apa? Bulan Habib. Zulhijjah disebutnya bulan naon? Rayaku di raya-raya jeung di agung-agung. Anu nyunatan dina bulan eta. Anu ngawinkeun salakina bulan eta. Dina bulan eta. Ngawinkeun salakina teh itulah nya. Eta dua dalilnya yaitu Allah sudah menentukan. Karena masih katanya sabar. Di Jawa kan bulan Sabar ditutup dengan makan minum. Bulan Sabar ditutup. Berarti ketika habis bulan Sabar masuk bulan apa? Halo. Terus Sabar Ramadan. Bulan Sabar ditutup dengan makan minum, sebagian dibekalkan untuk tokoh masyarakat. Untuk tokoh masyarakat dibekalkan. Setelah
dan sekitarnya, gitu kan. Upacara kematian dan pesta arwah tetap dilakukan, tetapi disambut diwarnai dengan warna Islam. Jadi penamaan Sa'ban sebagai bulan Syawal itu merupakan roh dari keyakinan agama Hindu. Agama Hindu juga, ya, agama Hindu juga. Di Pulau Jawa itu merupakan agama yang dulu sebelum Islam masuk, itu mereka beragama dalam animisme dan dinamisme yang punya nama agama dua, Hindu dan Buddha. Karena mungkin nampaknya, misalnya di Jogja kan ada candi Badar, ya, cerita mereka candi Borobudur, itu kan sebagai isyarat, sebagai bukti bahwa di pulau tersebut di Jawa Tengah itu memang banyak keyakinan tentang agama candi kan. Ini dilengkong ke candi dilengkong. Lalunan candi bangun. Candi tengkong. Candi kubah gitu kan. Candi hukul pakai kan. Candi Suminta Islam kan Pulau Jawa kan. Nah, isi bacaannya diganti dengan tahlil. La ilaha illallah, la ilaha illallah, sholawat dan surat-surat pendek dalam Quran. Jadi padukan gitu kan. Dia usaha yang awalnya mereka mengadakan upacara makan minum untuk arwah yang ada sekarang ke bumi. Ketika Islam datang maka diganti dengan bacaan-bacaan di Al-Quran, tahlil, sholawat dan surat-surat pendek dalam Al-Quran. Pahala bacaannya dihadiahkan kepada arwah. Pahala nanti, ya. Nah, lalu bagaimana sikap Al-Quran tentang pemahaman dan pelaksanaan umat Islam tentang diskusawan yang tadi? Itu kan mencampur adukan yang hak dengan yang batal. Nah, mana yang haknya? Yang haknya mereka membacakan tahlil, yang haknya mereka membacakan sholawat, yang haknya mereka membacakan Al-Quran. Mana yang batilnya? Muncul keyakinan turun dan yang batil. Karena roh tidak mungkin dapat turun digenggam oleh Allah yang berkuasa. Oleh karena itu Allah memberikan pernyataan dalam Al-Qur'an 42. Wala tarbisul haqqo bil batil wa taqtumul haqqo wa antum ta'lamun. Dan janganlah kamu campur adukan yang hak dengan yang batil, dan janganlah kamu sembunyikan yang hak itu padahal kamu mengetahuinya. Kaitan banyak kaitan sareng ruh penyebab utama pergantian nama bulan Sa'ban dengan bulan Ramadan. Eta dominan resiko. Nah, tentu itu umat Islam, mereka yang melaksanakan ibadah di tengah Sa'ban, mereka kan punya dalil. Mereka tetap punya dasar. Mana dasarnya? Artinya dasarnya. Dasarnya hadis riwayat Imam Majah. Ya. Sekurang orang baca terjemahnya ayat. Ibnu Majah berkata, telah menceritakan kepadaku Al-Hasan bin Ali Al-Khalal, katanya, telah menceritakan kepadaku Abu Roja, dia berkata, telah menceritakan kepadaku Ibnu Abi Saroh, dia terima dari Ibrahim bin Muhammad, dia terima dari Muawiyah bin Abdullah bin Jabbar, dia terima dari bapaknya Sa'ad Ali bin Abi Thalib. Sa'ad Ali bin Abi Thalib, Ali bin Abi Thalib kabirai Nabi. Nabi gaburaman dengan Abdullah gaburai namanya Abu Thalib, bukan? Abu Thalib bukan budak namanya Ali, bukan? Jadi saudara sebuah Ali Tesar. Ali bin
Rasulullah SAW apabila tiba malam maka sholatlah kalian pada waktu malamnya dan sahurlah pada waktu siangnya. Iya dalil. Kayak bapak malam Selasa yang bersabar sholat doang. Ya sholat maghrib isya. Lain eta maksudnya dia khusus. Ya ada ayat aja. Terakhir. Karena sesungguhnya Allah turun pada malam itu. Ketika matahari terbenam ke langit dunia gitu kan. Jadi sementara 14 saat anu bakal datang teh, ya. Begitu matahari turun, munculnya kan maghrib berarti adalah karena tanggal sabaraha? Tanggal 15. Allah turun jika di sini dan berfirman pada hakikatnya, siapa yang minta pengampunan kepadaku, niscaya akan kuampuninya, dan siapa yang minta rezeki akan kuberikan. Ini berulang-ulang kalau berpindah seperti ini sehingga terbit waktu pacar. Dan ia hadis seperti itu. Sohikah hadis ini? Nah gitu kan ya. Nasi kulit naliti kan, naliti sanadnya iya kan ya. Hasan bin Ali Al-Kholal Abu Roja Ibnu Abi Sabroh itu ditaliti yang berkesimpulan sedang ini. Nah Rasul kan, Rasul kepada muridnya sahabat bernama Ali bin Abi Thalib kan, Ali kepada anaknya bernama Abdullah bin Jabbar, terus sampai ke anak, terus sampai ke dia Hasan bin Ali kan Ibnu Majah. Nah siapa yang ditaluti gitu kan, Ali bin Abi Thalib tidak perlu ditaluti karena dia merupakan sahabat itu. Nah saya menemukan ini Ibnu Abi Sabroh yang bermasalah. Ternyata jelmaan iya Pak Amin hadis nanti. Baik, ini orang yang punya akal tentang ibadah khusus di pertengahan bulan Sabar. Jadi kalimat ini kan merupakan sabda pramuka. Ini merupakan ucapan Ibnu Abi Sabroh dinisbahkan kepada sabda Nabi pramuka gitu. Ya. Lalu menurut hadis riwayat Imam Ibnu Majah yang tadi derajatnya rendah. Karena dalam sanadnya terdapat seorang rawi yang bernama Ibnu Abi Sabroh. Abu Yuteh anak kadirnya Ibnu Abi Sabroh. Tuh, nama lengkapnya Abu Bakar bin Abdullah bin Muhammad bin Abi Sabroh bin Abi Rubi bin Abdul Mujah. Kita di KTP Bapak Mahadil anak berarti panjang. Imam Ahmad bin Hanbal dan Imam Ibnu Abi tidak ada seorang termasuk tadi pada keterangan banyak sholat di waktu malamnya, kemudian puasa di siangnya. Sebarangkali diterapkan di kitab Imam Ibnu Jauzi. Jumlah rakaat sholat minggu Sabat sebanyak 12 rakaat. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis riwayat Imam Ibnu Jauzi dalam kitab Al-Ma'bu'an yang bersumber dari sahabat Abu Hurairah yang artinya
sebagai pengikut ilmu. Barang siapa sholat pada malam di pusaka 12 rakaat dengan membaca pada setiap rakaat surat Al-Ikhlas 30 kali. Berapa kali? 30 kali. 12 rakaat bagi 360. Pas setahunnya, pas setahunnya. Nah, pahalanya, maka ia tidak akan keluar sebelum terlebih dahulu ia melihat tempat duduknya di surga. Jadi sholatnya, baru dia akan berada di tempat sholat setelah Allah memperlihatkan kepadanya surga yang akan dia tempati nanti, dan memberi syafaat kepada 10 orang keluarganya yang semuanya akan masuk neraka. 10 orang akan neraka, 3 surga. Usaha dipaskan oleh orang yang melaksanakan sholat disebut sabar. Baik. Dan itu tadi banyak Ibnu Abi Sabro kalau itu paling penting keterangan ini. Hadis tersebut Ibnu Tijam sini derajat teman. Karena dalam sanadnya terdapat 2 orang rawi yang bermasalah, yaitu Lais bin Sulaiman dan Bakiyah bin Al-Walid. Bahkan perawi yang lainnya cenderung dibuat-buat atau sama sekali tidak ada. Ini maksudnya banyak. Ya ketul ayat sebenarnya. Nah di pasarnya karena di Rasul Ali kepada didapat terus sampai ke bawah. Siapa yang memiliki pola pikir seperti ini? Ibnu Abi Sabro mengingatnya gitu sebagai aktor di tayang jualnya, ya itu. Dan lalu ini cara kabulan banyak cara kabulan tapi tidak salah. Dia mau udah lewat ya, udah lewat. Tadi dia udah sampai lewat. Jadi kasih tahu lama. Tidak ada satupun hadis yang sahih yang menjelaskan tentang ibadah yang khusus di pertengahan bulan Syawal. Kenapa mereka melaksanakan? Karena mereka membaca hadis, tapi mereka kurang teliti. Mereka kurang teliti. Tidak sedikit kan orang yang cerdas yang banyak hafalannya, tapi internet kebalikan. Yang dia contoh apa ya? Ongko itu orang yang hebat, penceramah dia luar biasa, banyak hafalannya, tapi nah masa sholat dengan menggunakan kalimat sayyidina, itu bisa kalimatkan, tetapi apa namanya? Tentu bapak dengan berbicara, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, ayat dan kalimat sayyidina di hadis Nabi kan tidak ada. Tapi kenapa mereka menamakan kalimat yang tadi? Oh berarti ini orang pintar tapi kalau pintar, ini orang pintar tapi orang teliti, ya. Jadi banyak orang yang melaksanakan sesuatu yang tidak pernah diperintahkan. Ya. Misalnya kan, cuci kulit kecil, bapak-bapak, ibu-ibu, mungkin sering malam Selasa, pulang sholat di pusaka video, itu tak pahala. Mas, Bapak Ustaz, tadi kita sholat pulang kota video, siap Bapak Ustaz, dilaksanakan saja. Maka jamaah yang melaksanakan fatwa Pak Ustaz berdasarkan hadis yang palsu, apa risikonya? Nah, jadi kata risiko. Aisyah berkata, sesungguhnya Rasul bersabda, maka bila amalan laisa alaihi amruna fahuwa. Siapa yang beramal ibadah yang tidak kami perintahkan, maka dia terluka. Jadi kan resiko bagi para jamaah. Ketika jamaah melaksanakan kegiatan ibadah ibadah tidak ada kasarnya sama sekali itu terluka. Kalau kita capek gawe itu
dapat yang diterima oleh penceramah beda. Penceramah aja bagian beda. Nah, di penceramah ini kita harus hadir. Kita harus hadir. Hadisu Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul telah bersabda, man kadzaba alayya muta'ammidan fayatabawa maq'adahu minan. Siapa yang sengaja mendustakan atas nama aku, Rasul ya, maka bersiap-siaplah untuk menerima ajab api neraka. Nah, saat anu sok bohong kata nama Rasul. Ya Ustaz, yang para Ustaz ini malah hanya bangunan, cicip Pak Ustaz gitu melaksanakan. Tapi orang yang suka mengatakan Nabi bersabda kan tidak ada keterangannya, itu kan termasuk apa? Orang yang mendustakan atas nama Rasul, maka ini bagiannya. Jadi jelema anu paling loba dosana dibanding Pak Ustaz. Gede dosa. Ya nggak usah mencoba. Tetap benar harus masuk juga takut. Jadi kita harus berhenti. Ini menerima informasi pada dari siapa? Itu ya. Adakah syariat yang dia sampaikan? Adakah syariat? Kalau ada syariatnya, ya kita. Rasul bersabda begini, nanti di akhir zaman akan banyak penceramah du'atun ala abwabil jahannam. Itu doa bentuknya apa ya? Kalau satu dai, kalau banyak doa. Di akhir zaman nanti akan banyak para penceramah atau juru dakwah yang mengajak kemana? Ke neraka jahanam, kata Rasul. Cirinya apa? Nabi memberikan penjelasan. Ciri mereka adalah apapun yang mereka sampaikan kepada orang yang dia pimpin bukan petunjuk yang datang darimu, tapi data yang mereka sampaikan kepada orang. Hati-hati mereka. Jadi kalau kita melaksanakan kegiatan ibadah yang ternyata tidak punya dasar hukum, itu kadang-kadang orang. Tapi kalau Bapak sengaja menyampaikan berita bohong, Bapak tidak berbicara apa? Bapak kan narima di WA grup. Di WA Mas Bro. Ada ya, besok malam pertengahan bulan Saban kita sholat, sunnah tahu ini hadisnya dibaca. Masih bapak gede, izinnya pada berbagi ilmu, sana di blog bapaknya kirim ke dia aku. Satu kali ketukan telunjuk terbagi ke sekian ratus grup yang tadi. Grup itu minta izin dari sepakat dari sampai ke satu yang macam kita sih cucu bapak. Maka bapak ibu sama dengan ceramah yang tadi akan pada mereka. Jadi pulang suka susah selesai. Lalu ajakan duit sok satu ke dalam. Karena di sekolah jamaah kemudian pak diskusaban dengan perlu itu kan kesadaran yang tadi kayak gimana? Masih nawar. Dosa itu banyak. Para
Keadaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kami apabila masuk bulan Ramadan. Berarti lain di dalam Ramadan karena ini ayatnya bisa dapat sabar masuk karena Ramadan kan pakai ke Ramadan. Agar kami mengucapkan apa? Allahumma salim li Ramadan wa salim li laku wa salim ini mutlak. Itu harusnya tersogi. Tersogi harusnya. Bolehkah kita mengamalkan? Silakan. Tidak mengamalkan ya bagaimana kita? Geraknya boleh terjemahkan. Ya Allah, selamatkanlah bagiku Ramadan. Kasih selamat Ramadan. Udah sampai masuk Ramadan terjadi longsor. Walaupun ada digabung, enggak. Gunung Balena longsor. Ingatkan itu pas sampai kan. Pokoknya masalah Ramadan itu. Anu kedua dan puasa ini sabda salamatkan abdi untuk ibadah Ramadan bulan teringat di dalam Ramadan. Tanggal hijau Ramadan waktu asal begitu ketemu katanya. Hanya di tempat kita. Tapi sampai kerasa di Babul. Ya waktu nanti kabur maghrib. Langsung aku cari lebih. Yang kedua kan, sampai mandiri tapi 40. Aku dah 40 kan. Oleh error sebenarnya. Untuk kamu pakai cager. Yang ketiga sakit cager, urut cager, sudah saja. Asal nafsiran. Berarti di dalam mandiri bersama. Maka sebetulnya kamu puasa ini aku salamatkan nanti untuk ibadah. Hantai kira salamatkan Ramadan tiga nanti. Angka dua salamatkan nanti tiga ibadah Ramadan. Tak angka kira puasa itu milik untuk Ramadan serta selamatkanlah dia dariku sebagai ibadah yang diterima. Ia terdoa katanya yang Nabi ajarkan ketika akan masuk bulan Ramadan. Sekali banyak yang sholat ada yang baik. Yang kira-kira harus mana kuatan sholat itu dia gitulah. Seksi gue lah kayak gitu kan yang kita lihat sebenarnya. Ya ini. Iya. Allahumma lakas untuk. Yang tak tahu sampai Allahumma lakas untuk. Allah